Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan kesyukuran kita Allah menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah menuntunkan jalan kebenaran, jalan Islam yang lurus. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas kajian tajwid yang kemarin telah kita jelaskan hukum-hukum berkenaan dengan isti'adzah, basmalah dan awal surat. Sebelum kita masuk ke makharijul huruf dan sifatul huruf, kita akan bahas tentang ini. Pada bahasan kemarin kita sudah menyampaikan bahwa hukum isti'adzah, basmalah dan awal surat selain surat At-Taubah itu ada 4 dan semuanya boleh. Baik itu diputus semuanya, ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun, boleh. Atau disambung semuanya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون, boleh. Atau disambung antara isti'adzah dengan basmalah kemudian memutus dengan awal surat, ini juga boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون, ini boleh. Dan yang terakhir diputus isti'adzah kemudian disambung basmalah dengan awal surat, ini juga boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun, dibolehkan semuanya. Adapun yang berkenaan khusus dengan surat At-Taubah, isti'adzah disambung dengan surat At-Taubah, para ulama menjelaskan hanya boleh 2 wajah. Hanya boleh 2 wajah. Yang pertama adalah al-qat'u duna basmalah, yaitu memutus tanpa basmalah. Telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa hukum berkenaan dengan surat At-Taubah atau Baro'ah tidak boleh memakai basmalah. Dan alasannya, sebagian ulama mengatakan masih ada kaitannya dengan surat Al-Anfal, sehingga tidak ada pemisah basmalah. Dan sebagian yang lain, kenapa tidak ada basmalah? Karena satu-satunya surat yang diawali dengan kemurkaan Allah adalah surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Sehingga jika diberikan basmalah tidak cocok dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kemudian setelah itu Allah murka. Maka hukum dengan berkenaan surat At-Taubah atau Baro'ah
ada dua. Yang pertama diputus tanpa basmalah. Saya contohkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Ya, sampai situ ya, diputus boleh. Isti'adzah diputus dengan awal surat Baro'ah. Kemudian yang kedua adalah al-waslu duna basmalah, disambung dengan tanpa basmalah. Disambung isti'adzah tanpa basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, seperti itu. Ini hanya untuk surat At-Taubah. Kemudian pembahasan yang lain yang kami jelaskan selanjutnya, ini hal yang harus diketahui juga oleh pembaca Al-Quran agar tidak salah di dalam membacanya. Hukum basmalah yang diapit dengan dua surat. Jadi akhir surat, kemudian basmalah, kemudian awal surat. Bagaimana cara membacanya? Aujuhul basmalah, cara membaca hukum-hukum basmalah baina surataini, di antara dua surat. Yang pertama yang dibolehkan ini al-waqfu al-jami', yaitu memutus semuanya. Yaitu akhir surat diputus, basmalah diputus, awal surat diputus. Kami berikan contohnya. Akhir surat At-Takatsur, Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Berhenti, diputus dengan bernafas. Kemudian setelah itu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, diputus dengan bernafas, wal 'asr. Begitu. Yang pertama yaitu al-waqful jami', diputus semuanya dengan bernafas tentunya. Kemudian yang kedua adalah yang dibolehkan al-waslul jami', yaitu menyambung semuanya. Akhir surat disambung dengan basmalah, kemudian basmalah disambung dengan awal surat. Ini dibolehkan. Saya berikan contoh. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'imi. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Ini dibolehkan. Yang ketiga sekarang, al-waqfu ala akhir surah. Waqaf, berhenti di akhir surat. Di akhir surat dia berhenti. Thumma waslul basmalah bi awali surah at-taliyati. Kemudian menyambung basmalah dengan awal surat berikutnya. Ini dibolehkan juga. Waqaf di akhir surat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Setelah itu menyambung basmalah dengan awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Jadi disambung basmalah dengan awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, ada yang kelupaan, akhir surat diputus. Afwan, akhir surat diputus. Akhir surat tadi apa? At-Takatsur ya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu diputus, berhenti. Kemudian basmalah disambung dengan awal surat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Disambung. Jadi saya ulangi, yang ketiga ini dibolehkan juga. Akhir surat diputus, surat At-Takatsur diputus, kemudian nyambung basmalah dengan awal surat setelah At-Takatsur, yaitu surat Al-'Asr, dibolehkan. Dan yang keempat ini tidak boleh. Yang keempat ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh adalah waslu akhir surah bil basmalah. Mewasalkan akhir surat dengan basmalah. Tsummal waqfu 'alaiha. Kemudian waqaf di basmalah itu. Waqaf berhenti di basmalah. Wal ibtida' bi awwali surah at-taliyah. Kemudian memulai dengan surat setelahnya, awal surat setelahnya. Ini tidak boleh. Ini yang tidak boleh seperti ini. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'imi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti akan timbul persepsi bahwa basmalah itu akhir dari surat At-Takatsur atau surat-surat yang lain. Jadi kalau ingin menyambung dengan basmalah, pilihannya adalah disambung semuanya, atau diputus di akhir surat, kemudian disambungkan basmalah, awal basmalah dengan awal surat. Karena para ulama tidak ada yang berpendapat bahwa basmalah itu akhir dari surat, tidak ada yang berpendapat. Tetapi ada pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa basmalah itu awal surat Al-Fatihah dan awal surat-surat yang lain. Jadi yang tidak boleh tadi adalah basmalah diputus di akhir surat, kemudian memulai baru tanpa basmalah, dan ini terlarang yang seperti ini. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ini yang dibolehkan. Yang dibolehkan dan tidak dibolehkan tadi ya. Kalau nyambung basmalah dengan dua surat. Bahasan yang lain, al-aujuh baina akhiril anfal wa awalil bara'ah. Hukum-hukum berkenaan dengan di antara akhir surat Al-Anfal dan awal surat Bara'ah. Jadi akhir surat Al-Anfal dengan awal surat Bara'ah. Ini juga perlakuannya berbeda, sebagaimana kami jelaskan bahwa awal surat Bara'ah itu tidak boleh membaca basmalah. Maka bagaimana kalau kita setelah membaca surat Al-Anfal ingin lanjut awal surat At-Taubah? Nah, tentunya caranya adalah yang pertama al-waqfu, diwaqafkan. Artinya waqaf di akhir surat Al-Anfal, kemudian lanjut ke surat At-Taubah tanpa basmalah dan ta'awud, karena ta'awud sudah di awal bacaan tadi. Misalkan akhir surat Al-Anfal diwaqafkan, dilanjut dengan awal surat Bara'ah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih, dan selanjutnya. Nah, itu yang diwaqafkan caranya. Kemudian yang kedua adalah caranya al-waslu, diwasalkan. Ai waslu akhiril anfal, mewasalkan akhir surat Al-Anfal bi awwali bara'atin duna basmalatin. Mewasalkan akhir surat Al-Anfal dengan
awal surat Baroah tanpa basmalah. Boleh. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Itu dibolehkan. Kemudian yang ketiga, ada cara yang lain, yaitu dengan cara sakta. Disakta. Sakta, berhenti tanpa bernafas. Berhenti tanpa bernafas. Disakta di akhir surat Al-Anfal, kemudian dilanjutkan dengan awal surat At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Seperti itu. Ada 3 cara melafalkan akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Baik, yang terakhir sekarang. Karena kita bahas hukum-hukum berkenaan dengan ta'awud, basmalah dan awal surat. Sekarang ada hukum khusus juga. Yang ini perlu dibahas, yaitu al-aujuh mimu alif lam mim. Hukum-hukum berkenaan dengan mim pada bacaan alif lam mim surat Ali Imran ma'a lafzil jalalah, beserta lafaz Allah, lafzul jalalah. Sebagaimana kita ketahui, alif lam mim setelahnya lafzul jalalah itu hanya terdapat di dalam surat Ali Imran. Yang selain itu tidak ada. Artinya mim kalau ditulis, diurai alif lam mim ya, mimnya itu mim ya mim. Mim ya mim. Mim. Ya, mimnya yang terakhir disukun. Kemudian lafzul jalalah Allah. Allah. Di sini alifnya sukun juga. Iltiqa'us sakinaini. Bertemunya dua sukun. Ini tidak bisa kecuali dengan harokat bantu. Harus dibantu dengan harokat. Alif lam mim. Setelahnya sukun. Allahu la ilaha. Alifnya sukun. Adapun alif lam mim yang lain dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada yang setelahnya alif lam mim itu sukun. Surat As-Sajdah, alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tidak sukun. Tanzilul, berharokat fathah. Kemudian surat Al-Ankabut, alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Tidak ada sukunnya. Ahasiban, fathah harokatnya. Adapun alif lam mim dalam surat Ali Imran itu iltiqa'us sakinaini, karena bertemu dengan dua sukun sehingga hukumnya khusus. Apa hukumnya yang berkenaan dengannya? Yang pertama, al-waqfu 'alal mim, waqaf atas huruf mim, ma'a maddiha, beserta memberikan mad panjang, sittu harokatin, 6 harokat. Kemudian memulai setelahnya dengan lafzul jalalah. Ini yang sering dilakukan masyarakat pada umumnya. Alif lam mim. Ya, mimnya 6 harokat, lamnya 6 harokat. Kemudian setelah itu mengawali dengan
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu. Kemudian yang kedua, hukum alif lam mim yang kedua di dalam surat Ali Imran adalah waslu alif lam mim. Mewasalkan alif lam mim bilafzil jalalah, dengan lafzul jalalah, ma'a maddiha sittu harakatin, beserta memberikan harokat mim 6 harokat, wa tahrikul mimi bil fathi, dan memberikan harokat mim dengan fathah, ini yang jarang kita dapati di masyarakat. Dan Imam Hafiz, qiraat kita qiraat Hafiz an Asim, Hafiz membacanya juga 6 harokat jika diwasolkan, boleh. Misalkan seperti ini, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa, Allahu la ilaha illa hu. Berhentinya ya memberikan dengan 6 harokat, ya dikasih 6 harokat. Nah, ini boleh diberikan harokat fathah, mim Allah, mim Allahu la, mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Kemudian yang ketiga, waslu alif lam mim, wasal alif lam mim bilafzil jalalah, dengan lafzul jalalah, ma'a maddiha harokataini, beserta memberikan harokat 2 harokat saja, wa tahrikul mim bil fathi, dan memberikan harokat mim dengan fathah. Kita berikan contohnya, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan ini dibolehkan, semuanya bisa dipraktekkan. Ada beberapa hukum-hukum bacaan, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang makharijul huruf dan sifatul huruf secara khusus dari bait-bait matan Jazariyah ya ini. Imam Jazari, qala an-nazim rahimahullahu, Imam Jazari berkata di dalam nazamnya, saya lakukan yang biasanya dilakukan oleh para talibul ilmi ketika mendendangkan, mensyairkan dari matan Jazariyah. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin hawa'i tantahi, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, ومن وساطه فاعل حاء، أدناه غيل خاء هوى القاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حفاته إذ وليا، لضرس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء دانيه لظهر أدخال، والطاء والدال واتا منه، ومن عليا الثنايا والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا سفلا، والظاء والذال والثال العليا،
من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Biasanya seperti itu ketika menindangkan bait-bait syair. Ini untuk agar menikmati, rileks, dan juga mudah di dalam menghafalkan. InsyaAllah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kita terjemahkan dan jelaskan satu persatu bab yang menjadi inti dari bahasan kitab-kitab makhraj dan juga sifat secara jelas dan terperinci urut insyaallah. Tetap bergabung sahabat Quran di channel khusus kajian tajwid agar kita mampu dan membaca Quran dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.